Eh, Sri Mulyani. Itu nama panjang saya. Terasa familiar? Iya, saya lahir tanggal 3 Juni 2010. Tepat 2 hari setelah Ibu Menteri Sri Mulyani diangkat jadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Ayah dan Ibu benar-benar terpukau. Ada orang Indonesia yang bisa jadi direktur di Bank Dunia. Karena itu, saya diberi nama Sri Mulyani. Tujuannya cuma satu, agar jadi the next Sri Mulyani. Saat saya lahir, Ibu Sri Mulyani sudah jadi menteri 2 kali. Sampai sekarang, Ibu Sri Mulyani sudah jadi menteri di 3 presiden berbeda. Bukan karena orang partai, bukan juga karena orang dalam, murni karena otaknya pintar. Wajar dong kalau orang tua saya yang bernama saya Sri Mulyani. Ya biar pintarnya ketularan. Saya mengagumi Ibu Sri Mulyani bukan hanya karena nama kami sama, tapi karena dia adalah wanita yang cerdas. Gak ngalahin bapak, apalagi ngalahin suami. Murni berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah representasi wanita yang mandiri, cerdas, dan bekerja keras itu. Toh saya masih belum tahu siapa suaminya. Dan ya gak peduli juga sih siapa suaminya, apa agamanya, suku apa, warga mana, warna kulit, golongan darah, keturunan bangsawan atau enggak. Itu kata bapak saya. Kalau kita pintar, maka orang tidak akan peduli dengan latar belakang kita. Entahlah. Nah ini adalah salah satu tiket saya untuk menjadi the next Sri Mulyani. Ini adalah paper saya tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah ketika belanja negara membengkak jadi lebih dari 3.400 triliun di tahun 2024. Sedangkan pendapatan negara hanya 2.800 triliun rupiah. Tahu kan berapa defisitnya? 600 triliun rupiah. Bisa membayangkan uang 600 triliun itu segimana? Kalau diubah ke uang logam Rp1.000, terus ditumpukkan semuanya, bisa sampai 3 kali jarak bumi ke bulan. Itu saya tidak mengada-ngada. Saya bertanya ke ChatGPT. Kata ChatGPT, 600 triliun itu berarti 600 juta koin Rp1.000. Satu koin itu kan tebalnya 2,3 mm. Itu berarti 600 juta koin itu kalau disusun secara vertikal tingginya 1,3 juta kilometer. Sedangkan jarak bumi ke bulan itu gak sampai 400.000 kilometer. Bayangkan, defisit seperti itu bisa diselamatkan oleh Ibu Sri Mulyani karena kecerdasannya loh. Ya, pastinya orang lain juga berjasa. Tidak cuma Ibu Sri Mulyani seorang dong. Tapi ya, saya kagumnya sama beliau. Terus, waktu krisis global dan pandemi COVID-19, beberapa negara jatuh miskin. Bahkan Yunani, negeri dongeng para dewa dan tempat lahirnya manusia-manusia jenius itu, juga bangkrut. Indonesia, kita beruntung. Kita punya Ibu Sri Mulyani. Dari situ, saya yakinkan diri saya untuk menjadi ekonom yang sukses, agar bisa melanjutkan kerja keras Ibu Sri Mulyani, atau mungkin jadi Menteri Keuangan Indonesia berikutnya. Ya, minimal jadi pegawai di Kementerian Keuangan. Gajinya 3 digit. Saya bisa hidup sebulan sekali ke Raja Ampat dong. Karena itu makalah ini saya buat. Saya mencoba mencari tahu dan menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ketika defisit hingga 600 triliun itu. Bukannya saya tidak mau ngobrol sama kalian, tapi kan kalian tahu sendiri, saya dikejar deadline. Makalah ini harus sudah rampung besok. Dan sekarang, saya masih stuck di latar belakang. Baru latar belakang. Dan saya sudah butuh buku tambahan. Tahu nggak kalian? Saya baru baca buku makroekonomi. Pengantar makroekonomi. Calon ekonom, gitu bacaannya dong. Karena masih SMA, bacanya yang pengantar dulu. Tapi ya itu, pening kepala saya. Baru halaman pertama, saya udah diantar ke teorinya Adam Smith.
Invisible hands, tangan tak terlihat. Halaman kelima, saya diantarkan ke Jean Baptiste Say. Itu loh yang buat hukum Say. Saya aja masih ingat. Supply creates its own demand. Artinya, penawaran membuat permintaannya sendiri. Kata Alfred Marshall, kalau harga barang itu rendah, maka jumlah yang akan dibeli semakin banyak. Kalau harga tersebut semakin tinggi, maka jumlah yang akan dibeli semakin sedikit. Tapi sebentar, harga rokok semakin naik. Pajak mobil juga semakin naik. Kok iya permintaannya tetap tinggi? Jalanan tetap aja macet sama kendaraan pribadi. Oh, ceteris paribus. Itu bahasa Latin. Artinya, faktor-faktor lain itu harus tetap konstan. Nah, kalau faktor lainnya tidak konstan, maka akan mengubah premis awal. Ini apa sih? Astaga. Pusing sekali kepala saya. Jujur saya terbeban ya. Terbeban dengan segala tuntutan zaman. Negara dibilang rendah tingkat pendidikannya. Nah, kami siswa ini yang ditekan. Kurikulum tiap berapa tahun ganti. Baru juga udah terbiasa sama kurikulum yang ini, diganti. Udah terbiasa sama kurikulum yang itu, diganti lagi. Mana istilah-istilah diganti juga. Kayak di zaman ibu saya masih kecil dulu. Kalau anak bayi sakit-sakitan, solusinya ya ganti nama. Mungkin itu yang masih dipakai di negara ini. Kalau ada sistem yang bermasalah, maka solusinya adalah ganti nama. Terus, masuk ke universitas itu, saingannya banyak banget. Kami tes untuk masuk ke universitas itu, sama susahnya dengan kakak-kakak kami yang udah sarjana mau tes masuk pegawai negeri. Pelajaran sekolah dipepet-pepet, masuk ke kepala kayak kapasitas otak kami ini muat dan sama semuanya. Senin sampai Jumat sekolah sampai jam 4 sore. Terus dilanjutkan lagi les sampai malam. Biar apa? Biar pendidikan di negara ini bisa bersaing dengan negara maju. Ditirulah kurikulum dari negara maju. Saya nggak ngerti ya. Tambah pusing kepala saya. Yang terpenting, makalah ini harus diselesaikan malam ini juga. Ini satu-satunya tiket untuk masuk ke universitas impian saya nanti. Universitas yang bisa membawa saya menjadi ekonom yang baik, yang pintar, dan menjadi seperti Ibu Sri Mulyani. Tidak apa-apa, saya akan siap menanggung apapun tekanan dan melawan diri saya sendiri agar menjadi lebih baik. Menjadi ekonom adalah cita-cita saya, bukan dipaksa sama orang lain. Orang tua saya juga mendukung. Itu privilege bukan? Gak semua orang seberuntung saya. Karena itu, saya harus tetap kuat dan menghadapi semuanya dengan berani. Iya, biar bisa fokus dan makalahnya bagus, buat kopi dulu kali ya. Biar ready untuk bertempur malam ini. Seperti itu saya dulu, 20 tahun yang lalu. Punya impian yang besar dan berusaha keras untuk mengejarnya. Saya ini ibu rumah tangga. Saya gagal masuk ke universitas yang saya inginkan. Tapi ya, tetap mengambil jurusan ekonomi. IP saya juga tidak begitu jelek. Tapi pekerjaan sudah banyak digantikan robot dan AI. Dan lapangan pekerjaan yang tersedia sudah tidak cukup mampu menampung kami semua. Karena itu, saya harus menutup mimpi saya untuk menjadi the next Mulyani. Jangankan jadi direktur di Bank Dunia atau jadi menteri ekonomi, untuk dapat pekerjaan yang sesuai basic pendidikan aja juga udah sulit. Tapi saya tidak merasa gagal, juga tidak menyesal, karena seperti yang kalian tahu, saya tetap berjuang bahkan sampai hari ini untuk mencapai apa yang pernah dan sedang saya impikan. Ya, mungkin perlu sedikit negosiasi dengan impian besar saya. Saya tahu keadaan di sekeliling saya tidak bisa saya ubah, tapi saya bisa mengubah cara menghadapinya. Karena itu, saya juga ingin anak saya punya impian yang besar dan berusaha keras untuk mengejarnya. Berhasil atau enggak, itu urusan belakangan. Yang terpenting, kami menciptakan makna hidup kami sendiri tanpa harus mengikuti makna hidup orang lain. Kayaknya udah terlalu malam deh. Anak saya tidurnya agak terganggu. Mungkin mimpi buruk. Lain kali kalau kita ketemu lagi, saya akan bercerita lebih lengkap dan detail kenapa makalah saya
saya gagal dan saya gagal masuk universitas yang saya inginkan. Saya